Kembali di NTV Sport, Timnas Indonesia U22 akan kembali atau segera bertarung untuk mempertahankan medali emas di SEA Games 2025. Tapi sayang ada kabar buruk nih yang menghampiri Garuda Muda setelah Marcelino Ferdinand ternyata batal untuk tampil akibat cedera. Nah, kita akan bahas lebih jauh terkait persiapan Timnas kali ini bersama Bro Marco yang sudah siap ada di sini dengan slide-slide amazing-nya ya. Iya, nggak tos dulu tadi gitu ya. Oh iya, kita tos dulu deh kalau gitu ya biar nggak slack ya. Iya, biar nggak slack. Iya, tadi apakah ada iya kepanjangan tadi. Iya, kepanjangan. Harusnya tadi agak disingkat gitu, tapi udah Pak, iyalah ya Marcelino nggak bisa tampil di sini. Nah, apakah ada slack Marcelino dan juga pihak terkait atau nih? memang ada masalah komunikasi atau enggak ya, itu timnas senior doang katanya. Tapi ini masalahnya sebenarnya bukan itu. Jadi masalahnya adalah cedera yang menimpa Marcelino Ferdinand. Tapi sebelum kita bicara tentang Marcelino, kita lihat dulu dong apa jadwal pertandingan. Jadwal pertandingan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 ya yang berlangsung di Thailand. Nah, ada perubahan kalau mungkin teman-teman pecinta bola di tanah air bahwa Indonesia harusnya bermain tanggal 5 Desember melawan Singapura. Tapi kemarin ada keputusan dari Federasi Kamboja ya, Kamboja atau memilih mundur dari 8 cabang olahraga termasuk sepak bola, dan akhirnya grup C yang tadinya dihuni oleh 4 peserta akhirnya dikurangin 1 nih. Jadi Singapura digeser ke grup A bersama dengan Thailand dan Timor Leste. Jadi di A sekarang 2A ada 3. Jadi semuanya A, B, C sekarang memiliki 3 tim. Nah, termasuk Indonesia 3. Jadi akhirnya pertandingan yang melawan Singapura yang harusnya tanggal 5 dikosongkan. Jadi Indonesia baru bermain nanti tanggal 8 Desember atau Senin depan ya. Dan kita hanya akan menjalani 2 laga aja ya, 2 pertandingan. Marco, seluruh tim yang ada di sana nanti kan akan bertanding 2 pertandingan, A dan A, B, C. Jadi yang lolos ke semifinal adalah juara grup dan runner up terbaik. Nah, di sini ada keuntungan bagi timnas Indonesia karena waktu recovery-nya bertambah panjang. Jadi akhirnya karena pemain sudah ada di Thailand. Di Thailand itu udah mulai hampir minggu lalu ya. Dan sekarang mereka baru bertanding minggu depan. Nah, itu waktu recovery-nya panjang. Tapi ini menjadi tantangan yang cukup ini juga ya, berat juga bagi tim pelatih. Karena apa? Karena mereka kan sebelumnya sudah mempersiapkan peak performa pemainnya untuk main di tanggal 5. Dan sekarang bergeser ke tanggal 8. Ini menjadi tugas bagi pelatih untuk mempersiapkan kembali timnya agar bisa gaspol nanti di tanggal 8. Jadi nggak sempat dingin nih mesinnya gitu. Jadi nah itu jadi tugas dari tim pelatih. Nah, ini adalah 2 pertandingan Indonesia, Filipina dan juga Myanmar. Nah, tanggal 12 Indonesia akan berhadapan dengan Myanmar. Jadi ada sedikit perubahan di jadwal, dan di luar itu kita tahu bahwa ada juga perubahan di komposisi tim U22 pemain di mana kita lihat Marcelino Ferdinand batal memperkuat U22 di SEA Games kali ini. Tapi dan sebenarnya Marcelino sudah berada di Thailand kah atau belum? Oh, belum. Jadi dia masih di klubnya di AS Trenčín di Slovakia. Nah, udah di lobby untuk bisa dilepas klub, tapi akhirnya tidak bisa datang karena mengalami katanya cedera hamstring. Nah, ini jadi kerugian yang cukup besar tentunya bagi timnas Indonesia. Karena apa? Karena memang Marcelino ini punya pengalaman dan juga dia main di timnas senior, artinya dia secara level kemampuan juga udah bagus lah, bisa bermain di level senior, dan juga dia punya pengalaman tampil di 2023 kemarin main. Nah, itu adalah momen di mana Indonesia berhasil melepas atau mengakhiri paceklik emasnya selama 32 tahun dan bisa merebut emas dan sepak bola. Dan salah satunya adalah Marcelino, dia cetak 2 gol saat itu dan bermain cukup baik di 2023. Dan dengan absennya Marcelino, artinya saat ini timnas Indonesia U22 hanya memiliki 2 orang aja nih yang jebolan 2023. Ada Muhammad Ferrari di sana sama satu lagi Raihan kalau nggak salah ya. Dan tinggal 2 itu. Artinya 3 pemain ini sebenarnya dibutuhkan untuk paling nggak menjaga mental ya. Mereka udah pernah juara, jadi paling tidak bisa menularkan mental bertandingnya kepada pemain-pemain lainnya. Dan ya kita harus merelakan Marcelino akhirnya batal bergabung. Dan kita harus. Padahal kita juga sebenarnya ingin kembali menyaksikan aksi dari Marcelino yang sudah cukup lama. Sudah cukup lama ya, nggak tampil di timnas. Iya, di kualifikasi round 3, round 4 sama sekali nggak main karena cedera juga. Sempat bermain bersama AC Trenčín di Liga Slovakia sebagai pemain pengganti, dan setelah itu juga absen lagi sampai akhirnya kita mendapatkan kabar cedera hamstring. Nah, PSSI atau Indra Safri akhirnya langsung cepat mengambil keputusan mencari penggantinya. Ada Rifki Raif Farandi dari Persik Kediri. Dia udah main 19 laga, pemain sebagai gelandang.
dan tingginya cukup lumayan, 180 cm. Dan sebenarnya bukan sosok baru di timnas U22 karena kemarin sempat dipanggil juga waktu TC di Jakarta dan main juga lawan Mali kemarin dan juga lawan India. Tapi akhirnya dia gagal bersaing untuk masuk dalam 23 nama yang dibawa oleh Indra Safri ke Thailand. Dan kali ini Rifki Rai sudah tiba di Thailand. Begitu juga dengan tiga diaspora yang lain. Pemain diaspora ada Ivar Jenner, Dion Max dan juga Mauro Zistra. Mereka juga udah hadir. Jadi artinya sudah komplit nih seluruh tim Indonesia 23 nama yang dipanggil kemarin sudah ada di Thailand dan sekarang tinggal mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Filipina di laga pertama. Jadi kehilangan Marcelino memang cukup, ya media Vietnam juga menganggap itu sebagai kerugian besar bagi Indonesia dan tentu sebagai kerugian besar. Tapi kita berharap Rifki bisa mengambil peran itu nantinya dan bisa bermain 2 kali lipat lebih baik karena dia harus, ya orang pasti akan mengukurkan, wah ini mengganti Marcelino dia harus bisa lebih semangat lagi. Jangan Betul, jadi pasti akan ada perbandingan dari netizen begitu ya pastinya atau dari masyarakat Indonesia pecinta sepak bola dan tentunya kita juga doakan semoga dengan mundurnya Kamboja ya Marco ya dengan 2 laga saja yang harus kita jalani semoga skuad dari anak asuh Indra Syafri ini bisa mempertahankan emas yang sudah kita dapatkan dan kita datang sebagai juara bertahan tentunya. Betul. Ayo coach emas lagi, pertahanan emas ya kan. Kita kan ketemu kemarin sama Indra Safri ya waktu di acara Garuda Yaksa. Semangat salam gitu hormat lah. Salam hormat tentunya. Kita dukung Coach Indra yang udah bisa persembahkan emas. Ya. Alright, terima kasih banyak Bro Marco untuk gocekannya hari ini singkat, padat dan jelas gitu semuanya ya. Semoga nanti di tanggal 8 kita bisa menyaksikan kemenangan Indonesia yang pertama di SEA Games untuk cabang olahraga sepak bola. Oke, kita masih punya informasi olahraga menarik lainnya, tetap bersama kami.